Bu, Kalau sekolah di mana? boleh Tak beli ya, boleh. Desakan ekonomi membuat bocah perempuan yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar SD bernama Nurin Elvani yang berusia 7 tahun harus membagi waktunya antara belajar, bermain, dan membantu ibunya berjualan keliling di sekitar Lapang Merdeka, Kota Sukabumi. Kondisi itu menjadi perhatian Kementerian Sosial, Kemensos, hingga Mensos Tri Risma hari ini pun menyambangi kediaman Nurin, anak ketiga dari pasangan suami istri Eliani Fitra Dewi dan Ivan Surhalan di Gang Kencana Jalan Gotong Royong, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Berdagang membantu sang ibu dilakukan Nurin sejak ayahnya mengalami kecelakaan akibat tertabrak motor hingga mengakibatkan cedera cukup parah pada bagian kepala. Hal ini membuat ayahnya tak bisa bekerja terlalu berat pasca kecelakaan yang terjadi pada 2021 lalu. Sehari-hari, Nurin menemani sang ibu berjualan keripik yang dibanderol dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000 per kemasan. Seperti keripik pisang dan keripik kembang goyang. Saat Menteri Risma berkunjung ke rumahnya, stok keripik itu juga diborong dengan total Rp720.000. Bahkan, Risma juga melebihkan uang pembelian untuk bisa ditabung Nurin. Saya awalnya ingin tahu kondisi sakit bapaknya, kita akan bantu, kita akan cek kondisinya seperti apa, realitas apa namanya sakitnya seperti apa. Kedua kita akan bantu untuk usaha, pemberdayaan keluarga Nurin, kata Tri Risma hari ini. Pihak Kemensos memberikan bantuan lainnya berupa perlengkapan rumah tangga, sekolah, pakaian anak, dan modal tambahan untuk berjualan. Dia juga memberikan beberapa mainan dan boneka beruang berwarna kuning untuk Nurin. Menurutnya, tak ada yang salah dengan seorang anak penjual keripik yang membantu usaha orang tuanya selama kebutuhan dan hak anak terpenuhi, serta tanpa paksaan. Pihaknya berencana memberikan bantuan perbaikan rumah. Mensos Risma juga bercerita, saat kecil dia juga sempat membantu orang tuanya berjualan. Ada media scanning, media semuanya termasuk media sosial. Nah, semalam ada kabar tentang Noren ini, yang dia jualan di pasar, membantu orang tuanya karena bapaknya habis tertabrak mobil dan nggak bisa bekerja. Nah, terus saya WA Pak Cup ini kepala sentra di Palamarta di Sukabumi. Saya sampaikan besok saya mau ke sana karena saya sebelumnya awalnya pengen tahu kondisi sakit bapaknya. Bayangan saya saat itu nggak bisa jalan atau apa bayangan saya kemarin, tapi ternyata udah beda. Nanti kita akan lihat, kita akan bantu, kita akan cek kondisinya seperti apa, realitas sakitnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi kita akan bantu untuk usaha, untuk pemberdayaan untuk keluarga Noren gitu. Seperti itu kira-kira. Bu, kalau melihat sebetulnya memang kalau dipaksa nggak boleh. Aku dulu juga kelas 3 SD juga jualan. Ya. Jadi maksudnya sebetulnya kalau itu nggak ada paksaan nggak apa-apa. Kalau dia memang niatnya bantu selama hak anak dipenuhi, hak sekolah, kemudian hak bermain itu dipenuhi, nggak apa-apa menurut saya. Karena kan tidak semua keluarga beruntung gitu kan. Ada yang memang harus membantu keluarganya seperti itu. Kedepannya Bu, untuk keluarga ini seperti apa Bu? Ya nanti kita lihat. Rumah, keluarga ya nanti apa? Kita akan bantu untuk perbaikan rumah, kemudian untuk usaha, kemudian untuk kesehatan, untuk kita periksakan sampai tuntas. Gitu ya. Okay. Yang di suami awalnya karena ayahnya kecelakaan kan, jadi setelah kecelakaan itu kesehatannya jadi menurun, terutama di fungsi otaknya ya, karena pendarahan otak. Jadi saya suka berjualan untuk kehidupan sehari-hari, untuk sekolahnya gitu, untuk bekal sekolahnya. Karena memang saudaranya laki-laki semua dan yang paling besar juga kan ngejagain yang bayi, jadi dia nggak ada teman itu awalnya mah.
tapi nggak ada teman di rumah, pengennya sama ibu gitu. Jadi ikut ibu, berjualan. iya, jadi ibu jualan dia pengen ikut. Kalau saya nggak ajak dia malah ngamuk di rumah gitu. Terus dia mengedarkan sendiri Bu dagangannya atau memang hanya di titik tempat aja, di satu tempat atau gimana Bu? Iya, dia suka nawarin gitu. Dia ngelihat saya, mungkinnya saya suka nawarin. Kalau misalnya ngider kan saya nawarin ke toko-toko gitu ya, ke rumah makan. Dia ikut, suka ikut. Jadi awalnya sih ngelihat gitu. Saya Bu pengen nyobain. Saya membolehkan karena saya pikir itu bisa membantu dia, karena dia di rumah juga di sini kan kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya karena tadinya kalau main sama temen-temennya dia suka dikatain rumahnya jelek. Jadi banyak lah aktivitas gitu. di luar. Iya, orang miskin lah gitu ya, ayahnya nggak sehat lah gitu, jadi dia kurang pede. Dan keluhan dari sekolah juga gitu, jadi dia itu di sekolah itu pendiam. Jadi kalau misalnya diejekin temennya, digalakin temennya, dia nggak ngelawan, diem aja gitu. Jadi tolonglah Bu, katanya, biar dia semangat gitu, terus biar dia pede. Makanya dia mau nawarin, ya saya bolehin sok atuh gitu, biar dia pede gitu. Udah berapa Dan lama? alhamdulillah gitu, setelah dia berani nawarin itu, sekarang dari sekolah juga udah nggak ada keluhan gitu. Anaknya juga ceria sekarang, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya, dia sering murung. Udah berapa lama kalau misalkan ikut jualan? Kalau ikut jualannya mah udah lama ya, dari pertama saya jualan aja memang udah suka ikut. Itu mengganggu sekolahnya nggak untuk Kalau adik ini? Atau memang sudah di luar setelah kegiatan pulang sekolah? sekolah, iya, saya memang sengaja jualannya setelah pulang sekolah karena dia pengen ikut. Oh iya. Iya, Nah terus Bu, hari ini kan untuk kedepannya ini. ya mudah-mudahan apa ya, saya pengen bisa usaha sih sebenarnya, pengen bisa usaha sendiri. Saya juga pengennya apa ya, ada Lebih mandiri lagi mungkin. iya, lebih mandiri lagi gitu, pengen usaha sendiri. Jadi apa sih, ngebantu suami aja gitu kan, ngebantu suami. Iya aja gitu, perempuan yang biasanya mudah itu kerja, sekarang mah harus pakai uang, sedikit-sedikit harus pakai uang gitu kan ya. Oh, mau kerja di sini harus ada uang sekian gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau suami saya sehat, mencari kerjanya dimudahkan gitu. Bu, kalau Bapak tuh suami tuh kecelakaan apa Bu, bisa boleh ceritakan? Kecelakaannya itu di saat dia sedang kerja, ditabrak orang dari belakang, ditabrak motor. Jadi pengendara motor ini ngebut kayaknya. Memang posisi kantornya suami itu kan pas tikungan di situ ya, di bawah Samsul Ulum itu kan, dekat Samsul Ulum. Jadi si motor ini nyerobot masuk ke dalam apa namanya, garasi. Masuk. Posisi suami itu lagi parkirin mobil yang mau keluar dari kantornya. Jadi ditabrak dari belakang. Kondisi suami itu koprol, kata yang lihat di situ, koprol ke belakang, kena mobil dulu, baru kena jalan. Mental. Iya, mental lagi. Jadi kerjanya itu sebagai apa Bu? Security. Oh, security. Iya, security. Itu tahun berapa Bu kejadian itu? Itu 3 tahun yang lalu, 19 Agustus, sekarang itu 3 tahun. Iya. Kondisi kapan tuh jualannya? Kalau jualan mah sejak suami udah nggak aktif kerja, iya, udah